dengan materi tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Saya Genta ingin menjelaskan peran Kepolisian Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia adalah polisi nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dasar Hukum Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Tugas wewenang Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan pada masyarakat, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat. Saya Rizky Rianto ingin menjelaskan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dasar Hukum Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegak supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang pidana melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan penuntutan di tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak tidak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam ketertiban antara lain peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum. Saya Ilham Zulfikar ingin menerangkan peran hakim sebagai pelaksana penguasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab hakim yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Dasar Hukum Hakim Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenang hakim: melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Saya Sapri Hidayat ingin menjelaskan tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat,
Undang-Undang Advokat sambung Ifdal. Advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti polisi dan jaksa dengan keadaan tersangka atau terdakwa yang lemah. Tugas, fungsi, dan peran advokat adalah memperjuangkan hak asasi manusia, mengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, melaksanakan kode etik advokat, menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Saya Yasin Asari ingin menjelaskan tentang KPK. Pengertian KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar hukum KPK, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga. Tugas dan wewenang KPK melakukan monitor terhadap pelanggaran pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas mencapai tujuan KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan penegakan tindak pidana korupsi. Sekian